berakhir. Saya senang sekali. Udah nggak bisa bilang apa-apa saya, Pak. Semoga Bapak sehat, Bapak diberi panjang umur. Begitu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Senang sekali. Kami sebagai rakyat masih setia sama Pak Jokowi. Biarpun sering dihujat, beliau sangat sabar. Gimana ya, Pak? Saya bisa ngelihat, saya bisa langsung. Ya karena nggak ada. Jika kita bertanya siapa presiden terbaik Republik Indonesia, mayoritas rakyat dari Sabang sampai Merauke pasti akan menyebut nama Jokowi. Namun bagi rakyat kecil yang berada di pelosok negeri, Jokowi adalah penolong. Hanya sementara, sudah hampir semua daerah di Indonesia pernah dikunjunginya. Mulai dari kota, desa, hingga pelosok-pelosok, bahkan daerah terawan sekalipun. Tujuannya hanya satu, ingin memastikan hak-hak rakyatnya terpenuhi. Dengan turun langsung ke lapangan, Jokowi juga jadi tahu apa yang dibutuhkan rakyat, sehingga ia bisa membantu rakyatnya yang kesusahan. Kasih hati-hati, ya, doanya ya. Kedekatan Presiden Jokowi dengan rakyat kecil sepertinya tak pernah bisa dipisahkan. Bahkan, Jokowi rela membatalkan schedule acara besar demi rakyatnya. Pada tahun 2018 lalu, Jokowi lebih memilih melihat rakyatnya yang terkena bencana gempa di Lombok. Padahal saat itu Jokowi dijadwalkan akan menghadiri acara penutupan Asia Games 2018 yang berlangsung di GBK Senayan, Jakarta. Namun Jokowi lebih memilih terbang ke Lombok karena menganggap rakyatnya jauh lebih penting daripada penutupan acara olahraga terbesar di Asia itu. Bahkan Jokowi memutuskan bermalam di tenda pengungsian bersama para korban demi merasakan langsung penderitaan yang mereka rasakan. Itulah Presiden Jokowi yang selalu tergerak hatinya jika menyangkut masalah kepentingan rakyat kecil. Selamat malam hadirin yang berbahagia. Sebelumnya saya ingin mohon maaf karena tidak bisa hadir langsung di penutupan Asian Games yang ke-18. Saya bersama Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat berada di Lombok dengan saudara-saudara kita di sini. Saya merasakan semangat yang sama dengan Anda semuanya yang berada di GBK Jakarta. Saat kunjungan kerja Jokowi ke Papua, ia pernah dicegat mama-mama Papua di jalan. Mereka mengeluh pada Jokowi kalau anak mereka tak bisa sekolah akibat tanah tempat SMP Negeri 1 Sentani berdiri belum dibayar ke pemilik hak ulayat. Merasa tersentuh dengan tangisan ibu-ibu yang ingin anaknya tetap bisa sekolah, Jokowi langsung membayarkan uang ganti rugi tanah ulayat itu pada pemiliknya.
sudah ada semua. Jalan Menara. Terus nanti sekitarnya punya siapa? Tuan tanah. Oke, kita masyarakat ada tuan tanah. Oke. Ya, tenang aja. Sama-sama. Saya bangga punya presiden seperti Bapak Jokowi yang mendengar aspirasi kami selaku orang tua murid dari SMP Negeri 1 Sentani. Saya sangat berterima kasih, saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi beserta Ibu yang telah menolong kami sebagai orang tua dan anak-anak kami. Kami hanya minta kembalikan anak-anak kami saja untuk bersekolah di. Presiden Jokowi adalah orang yang tak bisa melihat air mata seorang ibu terjatuh. Pada kunjungannya ke Manado Januari 2023 lalu, Presiden Jokowi melihat seorang ibu bernama Siti menangis berteriak-teriak di antara kerumunan warga yang menyambutnya. Ibu Siti ingin bercerita pada Bapak Jokowi tentang kesulitannya membayar biaya kuliah anaknya bernama David. Saya sembahyang Allah, kalau Allah izinkan saya mau ketemu sama Pak Jokowi. Itu pada masyarakat teriak-teriakan, saya cuma dalam hati berdoa, semoga saya mau ketemu sama Pak Jokowi. Pak Jokowi, saya orang dua mau baca cerita Pak Jokowi, orang dua mau baca cerita. Kita mau kasih tahu kita keluhan hati Pak Jokowi. Pak Jokowi tolong harga saya mau bercerita. Saat itu Bapak Jokowi, mari Bu, sini Ibu mau keluhan apa sini Bu. Dan saat itu juga Jokowi langsung terima saya dengan baik, minta saya KTP. Ibu ada bawa KTP, ada Pak Jokowi. Saya dulu menangis. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah telah kabulkan saya baca doa selama ini. Di setiap kunjungannya ke daerah-daerah selalu dibanjiri lautan manusia yang terus berteriak-teriak memanggil namanya. Semua rakyat kecil itu memiliki keinginan yang sama, menginginkan Jokowi terus menjadi presiden mereka seumur hidup Jokowi. Namun Jokowi adalah orang yang taat konstitusi. Ia tetap tak ingin berpikir melanjutkan periode ketiganya. Meski sebenarnya rakyat menginginkannya. Tak bisa kita bayangkan bagaimana sedihnya rakyat Indonesia nantinya ketika kehilangan sosok presiden yang sangat mereka cintai. Dan entah berapa banyak air mata yang akan jatuh nantinya ketika Presiden Jokowi harus berpisah dari rakyat yang dicintainya. Belum tidur. Ya Pak, satu. Ya. Minggir. Ya. Oh, itu kerja di mana? Saya anak kerja. Kerja di mana? Saya di Bud, Pak. Dia apa? Oh, Ibu? Ibu enggak, Ibu kalau ada orang panen seperti ini bunuh. Di? Ini Pak, padi itu di sawah. Kalau ada, silakan Pak. Itu mertua saya yang Pak. Dari Bapak Presiden. Masih Pak. Biasanya tidur jam berapa sih? Orang bangun. Kadang-kadang saya tidur jam 12. Kalau saya tuh. kalau Ibu tengah 9. Ini udah jam 9:30 belum tidur. Belum. Tidur, Ibu tadi pasti kan dirinya. Lumayan berangsur. Iya. Di sini dengan siapa? Tinggal sama nenek itu dan yang bisa satu
Ampun aja dengan Pak Presiden kalau ngomong kami kan siapa di kubur yang itu yang lihat yang mampun Pak adik yang pulang adik yang negeri Pak Presiden sekarang sama ini penegri Pun, cek nggih. ini semua banget lengkap Bapak Rawat yang Hati-hati, pun. semua banget Swastiastu. Bapak belum tidur? Belum? Jam berapa biasa tidur? biasanya kadang-kadang Jam? Ngapain kamu tergabung? Bikin? ya Apa? Bapak kerja di mana? ya mudah-mudahan dicari dicari ke nomor kita sampai itu namanya urat kejepit Oh, pakai tongkat Bapak sekarang. Ini, Pak. agak gini lah gemetar lah gitu. Apa orang besar, saya tidak pernah kemana-mana, tidak pernah bertemu orang besar. Alhamdulillah, terima kasih Pak Presiden. Aku berhasil murah Presiden. Salam Bapak Presiden. Kaget ya Bu, kaget ya. Nggak tahu kalau Bapak Presiden mau datang. Tidak tahu. Tiba-tiba datang. Kaget ya. Ya, terima kasih banyak Bapak Presiden. Artinya kita bisa kedudukan dan kita bisa merasakan merdeka di tanah kita sendiri. Walaupun ini bangsa yang besar, tapi itu yang pada tahun-tahun yang lalu memang ada segelintir orang kan ingin merdeka karena memang tidak ada pembangunan yang terjadi di tanah ini. Tapi sekarang mau bicara merdeka tidak, sudah ada pembangunan, sudah cinta NKRI dan harga mati. Bagaimana orang yang jadi pemimpin yang model begitu yang membuat kesatuan ini semakin kokoh. Bapak Jokowi bisa datang dulu makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang merasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik Indonesia. Saat baru, Presiden Soeharto pernah berencana membangun Papua agar lebih maju. Namun dengan pertimbangan untung rugi, pembangunan itu tak pernah terjadi. Presiden Soeharto kala itu mengatakan tidak ada provinsi kala itu masih bernama Irian Jaya. Khususnya untuk Irian Jaya, Indonesia bagian timur, memang pemerintah mendorong. Kita telah membentuk ada satu tim khusus untuk memikirkan program, menentukan program-program dalam pembangunan Indonesia bagian timur itu. Sampai sekarang memang belum banyak investor yang tertarik. Sebab tidak ada investor yang mau nanam modalnya tanpa keuntungan. Sekarang yang untung ada pertambangan. Dalam rangka pertanian memang sudah ada program. Yang penting adalah penyelesaian jalan dari Jayapura sampai kepada Wamena. Ratusan kilo. Kalau itu sudah bisa dibuka, maka rakyat nanti akan bisa ditarik ke kanan kiri daripada jalan. Sehingga mereka nanti bisa terus pembangunan dalam bidang pertanian, terutama Kembang warga Papua akhirnya terjawab di era Presiden Jokowi. Kenapa dibangun Trans Papua? 3 tahun yang lalu saya ke Wamena. Saya tanya kepada masyarakat, berapa harga bensin di Wamena? Harga bensin di sini Pak 60.000. Kadang-kadang kalau pas cuaca nggak baik bisa jadi 100.000. Saat itu juga saya perintahkan kepada Menteri, saya mau bensin di sini harganya sama dengan di Jawa. Harus kita syukuri bahwa sekarang harga bensin
di Wamena dan sekitar Pegunungan Tengah sama seperti yang kita nikmati di Jawa. Itulah yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan yang dilakukan Jokowi di Papua juga menyentuh hingga ke pelosok-pelosok dan daerah-daerah pegunungan. Perasaan saya dan perasaan saudara-saudara pasti sama. Kita bangga membuka PON ke-20, PON yang pertama kali diselenggarakan di tanah Papua. Demi mempercepat pertumbuhan ekonomi di Papua, Jokowi juga membangun Papua Youth Creative Hub yang membawai berbagai bidang ekonomi, seperti pertanian, peternakan, perikanan, UMKM. Jokowi juga membangun pos lintas batas negara menjadi lebih megah. Dan kami berterima kasih dan kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan luar biasa bagi kami. Tuhan titipkan kita di bangsa ini, kita diperhatikan, harapan kita kelak. Yang paling berkesan bagi rakyat Papua adalah Jokowi bukan berasal dari tanah Papua. Papua melebihi tanah kelahirannya sendiri. Saat saya di Papua, saya pengen sekali ke kabupaten yang namanya Nduga. Karena ada informasi yang datang ke saya, Pak, Bapak datang ke Nduga, Bapak nanti akan kaget. Loh, kenapa kaget? Ya Bapak pergi saja. Terus saya minta, saya perintah saat itu, saya mau ke Nduga. Saya mau ke Kabupaten Nduga. Oleh Kapolri, oleh Panglima, saat itu saya tidak diperbolehkan, Bapak jangan ke sana. Karena itu daerah berbahaya. Daerah rawan dan daerah yang paling rawan. Saya sampaikan saat itu, saya ingat betul. Saya nggak mau tahu, saya perintah kepada Panglima dan Kapolri, saya nggak mau tahu. Pokoknya 2 hari lagi saya akan ke Nduga. Urusan keamanan itu urusanmu. Semakin saya tahu, semakin saya ingin memberikan perhatian yang berbeda kepada Papua. Mereka akan selalu bangga menceritakan pada anak cucu kalau Tuhan pernah mengirimkan seorang penyelamat bernama Joko Widodo untuk tanah Papua. Dari bibir mulut lidah orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam, tidak akan pernah habis untuk mengingat, mengenang kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Leave in 2024, that will be the end of your term. Saya akan kembali ke kota saya, Solo, sebagai rakyat biasa.